Selamat datang di John Luskoi Channel. Bagi siswa SMP yang akan melanjutkan studi dan berencana mendaftar di SMA Negeri 1 Pamona Utara, berikut ini tutorial cara daftar menggunakan HP smartphone kalian. Nah, langkah pertama silahkan buka browsernya, cari Google. Kalau sudah terbuka, di bagian pencarian ini silahkan tuliskan SMAN 1 Pamona Utara, atau boleh juga kalian tuliskan Semansa Pamut, kemudian klik cari. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan klik bagian sini, bagian situs, atau jika tidak muncul tampilan seperti ini, silakan scroll ke bawah, lihat yang ada lambang berwarna kuning ini lambang SMA Negeri 1 Pamona Utara, baru klik. Saya akan coba klik di bagian situs. Oke. Nah, ini muncul tampilannya seperti ini. Nah, jika ingin mendaftar, klik di bagian garis-garis ini, klik, kemudian scroll ke bawah, ada PPDB 2001, maksudnya itu pendaftaran, ini singkatan dari pendaftaran peserta didik baru 2021. Klik di bagian tambah. Nah, akan ada beberapa menu di sini. Jika kalian ingin mendownload aplikasinya, boleh klik di sini. Jadi ini jauh lebih mudah, kalau saran saya download aplikasi. Tapi jika siswa sekalian menggunakan iOS bukan Android, nah langsung saja klik formulir. Kita coba klik download aplikasi. Nah, kalau klik download aplikasi akan muncul tulisan seperti ini. Klik saja download. Kemudian akan muncul lagi tulisan kecil, nanti di layar akan tulisannya kecil, tapi ada tombol biru yang bisa kita bedakan gitu. Jadi klik lagi tombol birunya. Nah, seperti itu jika menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana kalau kita tetap mendaftar ini? Kalau yang menggunakan iOS, tapi kalau tidak ingin download juga boleh. Kalian tadi klik ini tambah, kemudian ada tulisan formulir PPDB, silahkan diklik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silahkan klik pilih. Jika siswa baru, silahkan klik siswa baru. Kalau kelas 11 atau 12 pindahan, ya klik pindahan, kita klik baru. Selanjutnya jalur pemilihan ini cuma satu, klik saja. Bagian ini pilihan tentang jurusan. Jadi kalian pada saat masuk ke SMA langsung mendapatkan jurusan. Jadi silakan dipilih. Pilihan pertama itu MIPA. MIPA itu singkatan dari Matematika dan Ilmu Pasti Alam. Kemudian ini IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan terakhir Bahasa. Jadi kalau yang MIPA, kalian antara MIPA, IPS, dan Bahasa ini perbedaannya, MIPA itu jam matematikanya jauh lebih banyak dibandingkan IPS dan Bahasa. Kalau MIPA itu dia menerima matematika wajib 4 jam per minggu. IPS juga menerima matematika wajib 4 jam per minggu, Bahasa juga begitu. Tetapi kalau MIPA ditambah lagi matematika peminatan atau matematika untuk jurusannya. Kalau kelas 1 itu 3 jam, kelas 2 4 jam, kelas 3 4 jam. Nah,
Jadi ini yang membedakan antara matematika, IPS dan bahasa. Di MIPA ini juga selain matematika kalian akan mendapat pelajaran fisika, kimia, biologi. Itu yang membedakan. Sedangkan di IPS kalian akan menerima pelajaran jurusan, maksudnya di IPS itu ada geografi, ada ekonomi, dan sosiologi ya. Sedangkan di bahasa ada bahasa Jepang, sastra Inggris, dan pelajaran antropologi. Jadi ini yang membedakan. Kalau di MIPA matematikanya yang banyak, di bahasa ya bahasanya yang banyak. Jadi ada semuanya ini akan menerima bahasa Inggris wajib, tapi khusus bahasa ketambahan mata pelajaran sastra Inggrisnya. Jadi ini perbedaan 3 jurusan. Kalau kalian senang matematika silahkan klik MIPA. Kalau senang ilmu-ilmu seperti ekonomi, sosiologi, nah silahkan klik IPS. Sedangkan jika minatnya untuk mahir berbahasa asing ya jurusan bahasa, yang pasti bahasa yang dipelajari adalah bahasa Jepang dan sastra Inggris kalau di SMA Negeri 1 Pamulang Utara. Oke, misalnya kalian memilih jurusan IPA pilihan pertama, silahkan pilih lagi yang kedua jurusan yang berbeda, misalnya IPS atau bahasa. Nah, nanti akan ada proses seleksi berkas di tingkat sekolah. Jika pesertanya melebihi dari kuota, maka kita akan seleksi secara online. Sebentar di bagian akhir akan ditunjukkan di mana klik untuk ujian online. Selanjutnya silahkan tulis nama sekolah asal, kemudian alamat. Alamat ini jika di daerahnya tidak punya nama jalan ya tuliskan nama kelurahan atau dusun lah yang ada di sekitar. Kemudian ini nomor peserta ujian sebelumnya, ujian nasional sebelumnya. Kalau siswa sekalian tidak tahu nomornya, silahkan dilewati saja. Kemudian apakah pernah PAUD, ini silahkan pilih pernah atau tidak. Kemudian sama ini pernah atau tidak. Jadi apakah pernah TK, silahkan pilih pernah atau tidak. Selanjutnya nomor seri SKHUN sebelumnya, ini permintaan SHU untuk yang dari SMP, tapi jika belum ada, silahkan dikosongkan saja. Selanjutnya scroll ke bawah, nomor seri ijazah, begitu juga lewati saja. Kemudian hobi silahkan diisi, ini akan diinput nanti di Dapodik. Ini juga cita-cita akan diinput di Dapodik. Kemudian data pribadi, silahkan tuliskan nama lengkapnya, selalu jenis kelamin juga yang dipilih ya, laki-laki atau perempuan. NISN silakan lihat di raport kalian atau tanyakan ke pihak sekolah kalau tidak tahu berapa nomor NISN kalian, karena proses tariknya jika dinyatakan terima kita pakai NISN. Kemudian tanggal lahir silahkan dipilih, jadi tempat lahir silahkan ditulis, lalu tanggal lahir ini diklik di bagian ini ada bar pada saat. Nah, kemudian kalian klik saja bulannya di sini supaya mudah. Kemudian klik juga 2021. Nah, di sini ada pilihan, silakan cek di mana kapan tahun lahir. Kalau misalnya lahir tahun 2015 misalnya, klik 2015, kemudian pilih bulannya misalnya bulan Agustus, kemudian cari tanggalnya di sini dan misalnya 17 Agustus. Oke. Langsung terinput tahun, bulan, tanggal. Lalu bagian sini pilih agama. Ini kebutuhan untuk nanti mata pelajaran. Jadi SMA Negeri 1 Pamulang Utara melayani semua, jadi kita siapkan gurunya. Selanjutnya kebutuhan khusus, ini tolong dipilih. Jadi standarnya di sini tertulis autis, jadi jangan kalian pilih itu. Jadi
scroll ke bawah, baru cari kata tidak jika tidak membutuhkan permasalahan khusus. Saya melihat banyak yang tidak mengecek lagi, jadi dalam kondisi memiliki kebutuhan khusus autis. Oke, lalu jalan silakan tuliskan, misalnya ini tertulis jalan dan seterusnya. RT, jika RT tidak ada, ya tidak tahu, ya tidak usah diisi, tapi ini bisa diisi dengan cara melihat nomor kartu keluarga. Oke, RW juga demikian, lihat di kartu keluarga, jika tidak tahu kosongkan saja. Lalu nama dusun ini nama tempat kalian tinggal, tapi bukan nama desa. Misalnya kalian tinggal di wilayah Kelurahan Tentena dan di daerah Dongi, jadi ini tuliskan dusun Dongi, baru nanti kelurahannya Tentena, kecamatannya Pamona Puselemba, begitu. Kemudian kota kabupaten silakan ditulis. Harap diperhatikan, ini ada bintang merah, ini artinya tidak bisa lanjut kalau tidak diisi. Selanjutnya ini isikan kode pos. Kalau wilayah Pamona Utara ini bersaudara ini 94663, jadi boleh langsung ditulis saja. Lalu tempat tinggal ini dipilih, apakah bersama orang tua, kos, dan seterusnya. Lalu scroll ke bawah, naik apa ke sekolah, ini berharap dipilih. Ada pilihan jalan kaki, ada yang pasti tidak kereta api gitu ya, kemudian naik ojek, dan silakan dipilih dan perhatikan baik-baik. Kemudian nomor HP, tolong diisi dengan nomor HP yang benar untuk memudahkan kontak pada saat bantuan pulsa atau pemberitahuan oleh wali kelas dan seterusnya saat diterima di SMA Negeri 1 Pamona Utara. Kemudian email pribadi, kalau siswa sekalian punya email dengan akun belajar.id, sebaiknya masukkan yang itu. Kalau tidak punya, boleh tanya di sekolah kalian, di operator, itu pasti ada emailnya. Seperti di SMA Negeri 1 Pamona Utara, rata-rata siswa sudah menggunakan email belajar.id. Contohnya misalnya kalau guru ya di sini John Lewis Boy, kemudian di belakangnya ada kalau siswa ya, siswa sudah ini SMA, kalau SMP ya pasti SMP.belajar.id jika punya, tapi jika tidak silakan isikan akun emailnya. Biasanya kita menggunakan Gmail. Surat keterangan tidak mampu, nah ini untuk siswa yang membutuhkan bantuan beasiswa, sebaiknya memiliki ini, karena ini menjadi catatan untuk mengusulkan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu. Nah, di sini ada kartu prasejahtera, jadi selain SKTM, silakan tambahkan nomor KKS-nya. Kalau tidak ada, dilewati saja. Kalau ada KPS, silakan isi KPS. Kalau tidak ada, lewati. Silakan isi KIP jika memiliki KIP. Nah, kalau hanya keterangan tidak mampu, kemungkinannya kita bisa usulkan, tapi tidak semudah atau tidak secepat untuk terindeks gitu ya, kalau menggunakan KIP. Kalau KIP jauh lebih bagus. Kemudian kewarganegaraan tolong dipilih, cuma dua, ini ada WNI atau WNA. Kemudian bagian foto, foto yang dimaksud adalah foto dengan latar belakang bebas, dengan pakaian berwarna putih. Jadi tidak perlu harus menggunakan pakaian dengan lambang-lambang sekolah, karena rencananya ini akan dijadikan foto pada saat raport. SMA Negeri 1 Pamona Utara telah lama menggunakan e-raport. E-raport itu bisa dicek dari rumah, download dari rumah, jadi begitu. Linknya nanti akan dijelaskan. Oke, ini data ayah kandung, mudah, silakan isi, lengkapi, seterusnya. Jangan lupa di bagian kebutuhan khusus ini harus dipilih, karena dasarnya dimulai dengan autis. Jadi klik dulu, baru klik tidak jika tidak membutuhkan, jika tidak memiliki masalah autis. Kemudian tanggal lahir,
silakan diisi untuk tanggal lahir ibu kandung dan seterusnya. Jika sudah selesai, centang bagian ini, baru klik simpan. Nah, begitu tata caranya. Nah, bagaimana kalau misalnya salah isi di sini? Silakan hubungi ke sekolah supaya diedit lewat admin. Jika sudah selesai, siswa sekalian bisa mengecek, jadi klik lagi garis ini, kemudian klik lagi tadi PPDB. Di sini ada formulir PPDB. Ini formulir PPDB kalau kalian ingin mencetak, jadi bisa klik di sini. Kalau menggunakan aplikasi jauh lebih mudah. Bukan formulir. Kalau menggunakan aplikasi bisa langsung, jadi tidak serepot ini. Ini formulir, ini cetak formulir. Masukkan nomor pendaftaran, kemudian tanggal lahir, kemudian cetak. Nah, nomor pendaftaran bisa dicet langsung ke pihak sekolah, karena saya tidak melihat pada saat formulir dibuka tidak muncul nomor pendaftaran. Oke, kita lanjut. Masih di klik PPDB 2021. Ini kalau misalnya terjadi lonjakan penerimaan karena kita kuota 120, kemudian kalau melebihi atau di jurusan tertentu lebih, kita akan melakukan seleksi. Silahkan klik di sini, klik seleksi PPDB, maka kalian akan diarahkan ke form ini. Ini loginnya NSN, passwordnya juga NSN. Ini tes PPDB 2021. Oke, kalau mau melihat sesudah seleksi itu dirinjang, maka di akhir bulan Juni akan ada pengumuman. Di mana lihat pengumumannya di sini. Silahkan klik. Kemudian kalau sudah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Ini masih ditulis 59 hari pada saat tanggal 1 Mei ini masih 29 hari. Jadi masih 59 hari. Silahkan dilengkapi bagi siswa yang belum mendaftar. Nah, kalau ini sudah terbuka, siswa bisa klik di bagian ini, cek. Nanti akan ada kolom yang mirip seperti ini, isi dengan NSN, passwordnya juga NSN kalian masing-masing. Maka muncullah pengumuman kalian dinyatakan diterima pada jurusan apa. Kan kita memilih pilihan 1, pilihan 2. Ya, demikian informasi. Kalau ingin mudahnya, siswa sekalian boleh langsung download aplikasinya. Aplikasinya ada di PPDB, klik di bagian atas. Akan memudahkan pada saat pengisian. Demikian informasi tata cara mendaftar di SMA Negeri 1 Pamunar Utara dengan menggunakan handphone, smartphone, Android maupun iOS. Salam satu data, salam sehat. Jangan lupa operator